Selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah di hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Maksi Rojo Mangke. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 8. Menyatakan demikian. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran,
perkataan, dan perbuatan, kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kemudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, kepentingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, sucikan dan bahurilah pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Jemaat, kita mendengarkan berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 yang menyatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang padamu. Sebagaimana adanya, jiwaku sungguh bercela. Darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang padamu. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-25 yang menyatakan demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengetahuan tentang pengharapan kita,
sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, ya Allah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Patutlah kami mengucap syukur karena kasih dan anugerah Tuhan. Sehingga di dalam ibadah minggu pada hari ini, kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya juga dalam ibadah ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kiranya mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk mendengar, melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan beriman kami. Karena itu kami menyambut kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ dipadatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya,
ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruangan kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada ibadah Minggu pagi hari ini, kita bersama-sama diajak untuk mendengarkan kebenaran firman Allah dan mendengarkan pemberitaan firman Allah. Pemberitaan firman Allah pada minggu ini diberikan tema atau judul kegigihan dan ketekunan dalam melayani. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memiliki pendirian yang sangat teguh sebagai pemberita Injil Kerajaan Allah, sehingga imannya tidak mudah tergoyahkan ketika ia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di dalam melakukan panggilan dan pengutusan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itu semua karena kegigihan dan ketekunan Rasul Paulus. Walaupun menghadapi berbagai tantangan sebagai rasul yang sudah diurapi menjadi pelayan Tuhan. Sebab itu Rasul Paulus berkata di dalam Efesus pasal 3 ayat 1, ia mengatakan demikian. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Demikian pula Rasul Paulus menasihati kepada orang-orang yang telah dipanggil menjadi orang percaya dan pelayan-pelayan Tuhan. Paulus mengatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 1, kalau kita membaca di sana, dikatakan demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang
telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kesaksian Rasul Paulus dalam penjara ini jelas bahwa Rasul Paulus dipenjarakan karena Kristus. Dan Rasul Paulus telah menyerahkan dirinya bahwa hidup dan matinya hanya untuk Kristus seutuhnya. Karena ia seorang yang sudah dipenjarakan Roh Kudus. Menjadi tawanan Roh Kudus untuk ditetapkan Allah menjadi seorang pelayan Kristus untuk memberitakan Injil Kristus, Injil keselamatan. Hanya melalui pemberitaan Injil Yesus Kristus, orang yang percaya, beriman, diselamatkan dan masuk dalam kerajaan Allah. Sehingga kesaksian dari Rasul Paulus mengatakan, kalau kita membaca di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, di sana dikatakan oleh Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Inilah pendirian Rasul Paulus yang sangat teguh dalam kegigihannya dan di dalam ketekunannya di dalam melayani Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang dikatakan juga di dalam pemberitaan firman Tuhan kita ini, di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Rasul Paulus sangat gigih dan tekun di dalam melayani, di dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ia dikatakan menjelajah ke daerah-daerah pedalaman sampai ia tiba di Efesus. Di Efesus, Rasul Paulus bertemu dengan murid-murid Yohanes yang belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus dan mengenal nama Yesus yang adalah Roh Kudus itu, yang mencurahkan Roh Kudus itu. Walaupun mereka sudah menerima baptisan Yohanes ketika itu, yaitu baptisan pertobatan melalui jalan pengakuan dosa dan penyesalan. Karena itu, Rasul Paulus bertanya kepada murid-murid Yohanes di dalam ayat yang kedua, dan kemudian penjelasan Rasul Paulus di dalam ayatnya yang keempat. Nah, di dalam ayat yang kedua, Paulus mengatakan, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahwa kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu Rasul Paulus menjelaskan kepada murid-murid Yohanes. Katanya dalam ayat yang keempat itu. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Rasul Paulus
memberi pengajaran kepada para murid bahwa baptisan Yohanes itu belum cukup. Sebab mereka perlu mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Serta mereka harus menerima Roh Kudus yang akan membimbing, menghibur, menyertai kehidupan mereka, dan menyertai mereka dalam melaksanakan pelayanan pemberitaan Injil. Bahkan tujuan pengajaran Rasul Paulus pula agar semua orang percaya kepada Yesus Kristus menerima Roh Kudus dan harus dibaptis berdasarkan perintah Yesus Kristus. Jika kita membaca di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dikatakan di sana, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebab baptisan yang dilakukan Yohanes adalah membawa seseorang kembali kepada jalan Tuhan setelah pertobatan dan pengampunan. Ketika mereka mendengar pemberitaan Rasul Paulus, maka mereka memberi diri mereka dibaptis. Dan Rasul Paulus memberkati dengan menumpangkan tangan kepada para murid itu. Sehingga turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6 dalam pembacaan kita ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah peristiwa pembaptisan itu, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, Rasul Paulus terus mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan berani. Ia mengunjungi rumah-rumah ibadat dan terus meyakinkan orang tentang kerajaan Allah, yaitu pemerintahan Allah, baik dalam kehidupan saat ini maupun yang akan datang. Dan di dalamnya ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, serta keselamatan kekal dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala raja, yang pemerintahannya kekal selama-lamanya. Sebagaimana juga diberitakan di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 33b, kalau kita baca di sana, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ketika Rasul Paulus dengan kegigihan dan ketekunan memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah, Rasul Paulus menghadapi tantangan seperti yang dikatakan dalam ayat 9 dari orang-orang yang tegar hatinya, yang tidak mau diyakinkan dengan pemberitaan Rasul Paulus itu. Malahan mereka mengumpat, yang artinya mencerca, mencela, menghina, mengolok-olok, mengeluarkan perkataan yang buruk karena kemarahan dan kebencian terhadap pemberitaan Rasul Paulus tentang jalan Tuhan. Bahkan kebencian dan kemarahan kepada Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus
tetap tekun melayani. Bahkan meneruskan untuk mengajar dan memberitakan jalan Tuhan kepada pengikut Yesus Kristus di suatu tempat, yaitu di ruang kuliah Tiranus. Dan diberitakan pula bahwa dalam firman Tuhan kita ini, di dalam ayat 11 dan ayat yang ke-12, Rasul Paulus mengadakan mujizat-mujizat dan kuasa Roh Kudus melalui perantaraan Rasul Paulus dapat menyembuhkan dan mengeluarkan kuasa roh-roh jahat. Kalau kita imani bahwa apa yang dialami oleh Rasul Paulus adalah salib Yesus Kristus sebagai seorang pelayan Tuhan yang harus dipikul. Dan melalui salib itulah sebagai lambang penderitaan dan kematian Yesus, maka pada akhirnya membawa keselamatan bersama Tuhan kita, Yesus Kristus yang bangkit serta naik ke sorga, menyediakan tempat bagi orang-orang percaya, yaitu jalan Tuhan ke sorga, di mana Tuhan Yesus Kristus bertakhta di dalam kerajaan sorga. Itulah suatu pengharapan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dengan Roh Kudus, dengan Tuhan Yesus itu sendiri yang menyertai dan juga melakukan pemberitaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah minggu kita ini, kita sebagai pemberita Injil dan orang-orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus adalah juru selamat, tentu dalam menghadapi tantangan dan pergumulan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kepada mereka yang mengumpat atau yang membenci dan menolak berita Injil, jalan keselamatan. Percayalah bahwa Roh Kudus yang berkuasa atas kehidupan kita orang percaya dan tidak menggoyahkan iman kita, serta tetap memiliki iman yang teguh, tidak mudah digoyahkan, tetap bersemangat dengan kegigihan dan ketekunan memberitakan firman kebenaran itu, sebagaimana yang dialami Rasul Paulus ketika memberitakan Injil di Efesus dengan kegigihan, dengan ketekunan, dengan kesetiaan. Tantangan yang dihadapi Rasul Paulus tidak melemahkan semangatnya untuk terus memberitakan kerajaan Allah. Meskipun dibenci dan berhadapan dengan berbagai kesulitan, Rasul Paulus tetap maju dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus dan tidak mundur dengan tantangan yang dialaminya. Kita
yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat tentu berusaha menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang, yang ditulis bukan dengan pena atau dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Roh Kudus terus membimbing dan memampukan serta menguatkan untuk terus bersaksi, memberitakan Injil keselamatan dan berkarya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus melalui perkataan, perbuatan, dan pengajaran Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita. Serta kita berusaha menghadirkan damai sejahtera Allah itu. Agar apa? Agar banyak orang percaya kepada jalan keselamatan dan menerima karunia-karunia Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, dalam ibadah minggu ini juga akan dilayankan perjamuan kudus dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Kiranya dengan memperingati penderitaan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus ini juga menguatkan, meneguhkan iman kita sebagai pelayan Tuhan dan juga sebagai jemaat di dalam mengabarkan atau memberitakan Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan. Sebelumnya, kita akan mendengarkan penetapan perjamuan kudus sebagaimana ditulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-29 yang menyatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, yaitu yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sekarang dengarkanlah penjelasan tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga siri jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan sisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya hendak mengingatkan kita kembali pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan kebesaran pengasihan-Mu bagi dunia ini, dan menjadikan kami milik. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, menegakkan yang tertunduk, memulihkan hati yang hancur. Engkau menghibur yang berduka, membebaskan yang tertindas, dan menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di segala waktu dan tempat dan di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam mada kebesaran yang tiada hentinya.
Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan anggur dalam cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu. Maka kumpulkanlah kami umat-Mu dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Mari mengikuti perjamuan dan mengingat kematian Tuhan, guna mendamaikan manusia dengan Allah, agar diselamatkan dari maut kelak. Duduk sekeliling meja Tuhan, makan roti lambang tubuh Yesus, juga minum anggur itu lambang darah Yesus. Yakin dan percaya kau dikuatkan.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita terpelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera Kristus. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah dan bagikanlah. Dan makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Cawan minuman yang kita pakai yang berisikan anggur untuk mengucap syukur ini melambangkan darah Kristus. Ambillah dan bagikanlah. Dan minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita, Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya.
Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam kasih-Mu, baik di rumah, sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan, dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas kuasa-Mu yang menuntun kehidupan yang kami jalani sampai saat ini. Itu semua karena kasih karunia-Mu yang selalu menyertai dan yang memberi kehidupan dan kesehatan, sehingga dapat melakukan setiap aktivitas yang kami jalani. Dan kami pun bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa sampai saat ini juga, karena pertolongan dan penyertaan Tuhan, karena kami juga bisa dapat melaksanakan ibadah pada hari Minggu ini, walaupun dilaksanakan di dalam keluarga kami masing-masing. Kami tetap percaya dan bersyukur bahwa firman Tuhan yang diberitakan dalam ibadah Minggu ini menuntun kami melaksanakan panggilan dan pengutusan kami untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di bumi ini, agar semakin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan keselamatan. Karena itu, kuasai kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, untuk tetap setia dan tekun melayani, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Biarlah itu kami lakukan melalui kata dan perbuatan nyata, dan pengajaran Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi dan yang menyelamatkan serta berkuasa. Sekalipun berbagai tantangan dan pergumulan
yang selalu diperhadapkan kepada kami, baik sebagai pelayan-Mu dan sebagai umat pilihan-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus selalu menyertai dan menguatkan iman kami. Ya Allah Bapa kami di sorga, berkati gereja-Mu yang adalah tubuh Kristus, yang Tuhan hadirkan dalam dunia ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam panggilan dan pengutusan, untuk melayani dan bersaksi tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sesuai amanat pengutusan yang Tuhan Yesus perintahkan. Dan umat-Mu bersyukur bahwa dalam ibadah minggu ini juga dilaksanakan perjamuan kudus untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami dari dosa-dosa. Dan kami mohon ya Tuhan, kiranya dengan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus ini, yang diserahkan sebagai korban tebusan, memberi kekuatan iman kepada kami dalam melaksanakan kehidupan sebagai umat yang dikasihi Allah, dan untuk bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat. Ya Allah yang kami imani di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mulia dan berkuasa, berkatilah gereja-Mu GPIB Jemaat Marturia Lojanan yang turut melaksanakan panggilan dan pengutusan dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Allah serta kuasa Roh Kudus selalu memperlengkapi dan mengarahkan umat-Mu untuk tetap setia bersaksi, melayani, dan mengandalkan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan dan beriman kepada-Mu. Demikian juga, berkatilah kehidupan umat-Mu dalam melaksanakan kehidupan mereka sehari-hari dengan tuntunan Roh Kudus. Memberkati rumah tangga mereka, serta setiap kebutuhan yang mereka perlukan melalui usaha dan pekerjaan yang umat-Mu lakukan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, berkatilah jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Kiranya sukacita dan kebahagiaan dalam ketambahan usia yang Tuhan berikan itu selalu mengucap syukur melalui berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka. Demikian juga kami doakan bagi jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan karena sakit penyakit yang mereka derita. Dimanapun mereka berada, Tuhan mengetahui, baik yang sedang dirawat di rumah sakit dan di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa kiranya memberi kesembuhan dan pemulihan. Dan dalam doa ini juga kiranya memberkati pemerintah negara dan bangsa kami, kiranya tetap dalam perlindungan Tuhan dan dalam penyertaan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami. Di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Amin. Kau
Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarikh 29 ayat 9 yang menyatakan, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan, juga Raja Daud sangat bersukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan kidung merdu. Tolonglah aku ya Tuhan, mengangkat suaraku, kan ku sebar di dunia agungnya nama-Mu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Warta Jemaat Ibadah Minggu tanggal 4 Oktober 2020, Majelis dan Jemaat Marturia Loajanan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Bapak Pendeta Maksi Royke Mangkey, presbiter yang bertugas, organis, pemandu lagu, dan tim multimedia yang telah melayani dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat menyongsong berkat dan sukacita dari Tuhan kepada jemaat yang akan berhari ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan dari tanggal 4 Oktober sampai dengan 10 Oktober 2020. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara dan keluarga. Jadwal pelayanan ibadah minggu tanggal 11 Oktober 2020, pelayan firman Diaken Itani Hewiyati, P1 dan P3 Penatua Wagiman, P4 dan P6 Diaken Cerli Kastanya. Jadwal pelayan ibadah rumah tangga 4 Oktober 2020, pelayan firman Diaken Sri Suparni, liturgos Diaken Cerli Kastanya. Jadwal ibadah Pelkat Gerakan Pemuda tanggal 9 Oktober 2020, pelayan firman akan diinformasikan kembali liturgos Saudara Agra Simamora, pengiring lagu Saudara Awang Pangestu. Terhitung tanggal 1 Oktober sampai dengan 15 November 2020, Pendeta Maksi Royke Mangkey akan melanjutkan masa cuti besar tahap kedua. Selama Pendeta Maksi menjalani masa cuti, maka tugas dan tanggung jawab pelayanan akan diambil alih oleh Ketua 1, Bapak Penatua Leksi Wowiling. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dapat diantar langsung ke kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan Sabtu, mulai pukul 9 sampai dengan 14.00 WITA, atau menghubungi Bapak Heri Setio Utomo dengan nomor telepon atau WA tertera di bawah ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kesaksian pujian. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan memberikan kesaksian pujian dalam ibadah minggu online, dapat merekam sendiri video kesaksian pujiannya dan mengirimkannya ke tim multimedia atau menghubungi saudara Stani. Warta keuangan akan disampaikan dalam grup WA Marturia Center. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Marturia Loajanan.
Jemaat Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri akan mengakhiri ibadah minggu kita pada hari ini. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Utus kami juru selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.